Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tegar TV, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan senantiasa semangat dalam menjalankan aktivitas di hari ini. Senang sekali rasanya saya Salsakinah dapat kembali menyapa Anda dalam dialog spesial hari ini. Pemirsa, sebagaimana kita ketahui bahwa ketika kita berbicara mengenai BPJS merupakan salah satu tanda hadirnya negara dalam kehidupan masyarakat untuk bisa memastikan jaminan sosial terhadap seluruh pekerja di Indonesia. Tentu saja untuk bisa membahas mengenai BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Lampung Tengah, sudah hadir bersama kita Komisi 4 DPRD Lampung Tengah, dari fraksi PKB Lampung Tengah sekaligus Ketua LKNU Lampung Tengah yang saat ini sedang menjadi mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat. Dan tidak hanya itu, narasumber kali ini juga spesial datang dari Universitas Unitra Lampung, yakni ada Dr. Endang Budiati MKes selaku Wakil Rektor 1 Unitra Universitas Mitra Lampung. Assalamualaikum Pak Cecep, ya, Ibu Endang. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Pak Cecep? Alhamdulillah sehat. Sehat. Bagaimana Bu Endang? Sehat juga ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu Endang sudah diterima di Universitas Mitra ya Ibu ya. Baik, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Pak Cecep ya Pak. Ya. Kita tahu Pak, di tengah kabar penghapusan honorer ini kan sedang in-innya dibicarakan oleh masyarakat saat ini, dan pemberian BPJS terhadap keseluruh tenaga honorer menjadi salah satu kabar yang patut disyukuri juga. Hal ini menandakan perhatian pemerintah juga ya terhadap tenaga non-ASN. Dan untuk di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan data, bagaimana mayoritas honorer di Lampung Tengah, apakah sudah tercover, terlindungi BPJS, atau sejauh ini masih berada di angka yang rendah untuk secara datanya? Oke. Jadi kan memang peraturan kemarin yang bahasa tenaga honorer ya, dan seharusnya sudah tidak lagi tenaga honorer itu kemarin ada pengangkatan menjadi tenaga P3K. Ya. Jadi kalau untuk tenaga P3K itu udah positif diatur langsung harus di-cover oleh BPJS Kesehatan. Gitu. Tetapi yang jadi masalah ini kawan-kawan yang nasibnya masih kurang beruntung ya, yang belum menjadi tenaga P3K. Ini sudah saya turun ke bawah ya. Ini juga karena saya juga dapat masukan dari bawah, pengaduan dari konstituen. Itu masih banyak ternyata tenaga-tenaga terutama di bidang pendidikan yang saya bidangi ini gitu. Jadi mereka mengadukan kepada kami bahwa mereka belum tercover oleh BPJS. Baik, itu secara angka berapa tuh? Kalau keseluruhan kita lihat tenaga honorer ya khusus di bidang pendidikan dengan yang belum tercover itu berapa Pak Cecep? Jadi saat ini tenaga yang masih honor ya begitu. Honor yang belum diangkat menjadi P3K itu karena seleksi mungkin belum masuk begitu dan sebagainya. Itu di tingkat SMP negeri itu ada sekitar 808 orang. 808 orang. Kemudian yang swasta itu sekitar 1401 kalau nggak salah ya, 1401. Jadi totalnya itu ada sekitar 2209 yang belum tercover. Iya, yang belum tercover. Ya, yang masih honorer. Yang masih honorer. Itu kemarin sempat saya cek data itu bersumber dari data BPJS. Itu kemarin saya mau izin, saya ngecek data di sana. Dari 2209 itu yang sudah tercover BPJS Kesehatan baru sekitar 54 orang. 54 orang. Itu kalau kita kalkulasi 54 orang dibagi total honor yang ada 2209 ya, tenaga honor yang ada di pendidikan di SMP, level SMP dibagi 100 berarti kan ketemunya persentasenya masih 2,5%. Benar sekali. Masih sangat jauh sekali gitu. Sangat jauh sekali. Sementara kita dikejar-kejar target di 2024 wajib di angka 95% UHC-nya, universal health coverage-nya itu wajib 95%. Ini masih 2,5% untuk tenaga honorer yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini. Saya akan jelas komunikasi dengan pemangku kebijakan di Lampung Tengah. Ini ya potensi untuk kita naikkan, karena untuk mencapai angka 95% itu kan berarti semua lini wajib kita naikkan. Lini apa nih? Oh, lini misalkan dari sektor swasta, dari sektor yang tadi honor, kemudian yang sektor peserta mandiri yang mungkin dia
apa namanya wirausaha yang belum ikut. Nah ini kita dorong, semuanya kita dorong. Jadi semua segmen itu termasuk UMKM dan lain sebagainya itu kita dorong. Jadi semua segmen itu bisa berkontribusi positif untuk mencapai angka 95%. 95%, Iya. baik. Kalau kita lihat kan tadi memang dari 2000 dan yang baru tercover tuh 54 orang itu sangat jauh ya Pak Cecep Iya, ya. iya. Begitu signifikan ketimpangan yang ada. Apakah kalau dari Pak Cecep sendiri dari Komisi 4 DPRD Lampung Tengah melihat ini menjadi salah satu penanda juga bahwa pemerintah daerah tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengupayakan ini atau justru tidak? Ya, Ada karena tidak indikasi di situ? peraturannya belum mengikat ya. Nah, makanya ini perlu sama. Mungkin ini saya lihat seluruh Indonesia sama ini. Seluruh Indonesia sama Ini mengalami seluruh ini ya. Indonesia sama. Jadi bukan kemudian ada kesan di Pemerintah tidak Kabupaten menjalankan. Bintan. Ini saya lihat semua sama. Semua Karena sama. memang saya lihat di sini apa namanya tidak hanya yang negeri, juga yang swasta juga yang saya lihat. Kalau swasta kan ada di bawah yayasan. Itu melihat nanti seperti apa undang-undang yayasan. Itu perlu kita lihat kepedulian yayasan tersebut begitu. Intervensi dari pemangku kebijakan terhadap yayasan bisa sejauh mana. Jadi di sini kan ada dua sisi. SMP itu, level SMP itu ada SMP negeri ya, itu langsung bisa di bawah pengawasan apa namanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah yang negeri. Tapi kalau yang swasta itu otomatis kita harus memanggil dulu pihak yayasan tersebut. Kalau mungkin di level kepala sekolah aja mungkin ini akan mentok ya Bu ya. Pasti mentok karena mereka juga takut dengan kepala yayasan, jadi pecat dengan nama kepala yayasan. Nah, ini harus kita lakukan pendekatan juga dengan pemilik-pemilik yayasan biar mereka secara sadar bahwa di undang-undang yayasan juga itu disebutkan itu hak dan kewajiban, itu mereka wajib diberikan apa fasilitas penunjang, salah satu adalah fasilitas kesehatan. Apalagi di impres ini kan, impres apa nih, impres oleh pemerintah ini kan sudah dikeluarkan juga ya di sini impres nomor 1 tahun 2022 juga itu. Itu semua kelembagaan wajib kok mengikut sertakan apa namanya kepesertaan BPJS-nya wajib. Itu impres nomor 1 2022 itu baru itu. Itu apa namanya masa mau melawan instruksi presiden ya kan, harusnya yayasan yang ada di Indonesia wajib mengikuti impres ini. Nah ini yang perlu kita sosialisasikan. Jadi bisa disimpulkan dari penjelasan Pak Cecep bahwa harus dikomunikasikan karena yayasan tersebut tidak mengetahui lebih persis mengenai impres ini. Iya, saya kira mungkin begitu. Seperti itu. Iya. Kalau dari Bu Endang bagaimana? Sepakat apa yang sudah disampaikan dengan Pak Cecep bahwa sebenarnya penyebab utama tidak tercovernya yang mungkin sama dirasakan juga oleh kabupaten lainnya. Kalau dari Ibu Endang bagaimana? Sebenarnya gini juga Mbak, tidak dari satu sisi ya. Itu kan ini kan kebijakan publik. Kebijakan publik itu aktornya ada 3. Satu pemerintah yang sudah buat regulasi, yang kedua itu swasta, dari pemberi kerja, yang ketiga itu masyarakat. Nah ini tiga-tiganya itu sebenarnya kita akan sosialisasikan selama ini. Edukasinya itu masih, kalau saya rasakan selama ini itu masih kurang. Gitu. Karena masyarakat pun atau pemberi kerja pun itu merasa bahwa aku nggak urusan dengan kesehatan. Gitu. Tapi sebetulnya kalau kita lihat bahwa kalau pemberi kerja itu sesuai dengan impres tadi yang disebutkan Pak Cecep itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Ya, karena kalau kita misalnya kita pemberi kerja terus dia tidak masuk, itu kan berarti ada ininya, ada apa? Ada ini ya, kerugian ya. Kerugian yang kerugian ada. Kan itu ada kerugian, bisa dihitung berapa sih kerugian itu? Bisa dihitung. Bisa dihitung. Jadi sebetulnya yang paling ini adalah kesadaran dulu lah. Baik, kesadaran dulu yang menjadi. Dari kalau pemerintah sih ya regulasi sudah, ya sudah memberikan bantuan PBI, itu ada PBI. Sekarang nanti kan yang non PBI, yang non PBI inilah yang akan kita gali supaya nanti pada 2024 kita bisa tercapai. Bisa tercapai. Jadi yang paling utama di sini adalah kesadaran dari masyarakat dulu tentang BPJS. Masyarakat dan kesadaran di pihak ini. Baik Bu Enda, nanti saya tanyakan lagi terkait hal ini. Pak Cecep juga nanti bisa memberi tanggapan setelah jeda pariwara berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog spesial hari ini dan tentu saja kita masih berbincang mengenai BPJS dengan segala problematikanya. Baik, Bu Endang, kita lanjutkan kembali. Pak Cecep tadi itu sempat terhenti ya, bahwa penyebab utamanya adalah masyarakat. Tapi bagaimana nih kalau dari Pak Cecep sendiri yang memang berdekatan dengan masyarakat, melihat mengapa masyarakat begitu blok terhadap fasilitas BPJS ini? Apakah karena ada sesuatu yang memang dilihat secara realita BPJS ini tidak memfasilitasi atau bagaimana kalau dari Pak Cecep? Tidak sih sebenarnya. Tidak. Saya lihat saat ini BPJS itu sudah memperbaiki dirinya untuk melakukan pelayanan yang baik kok. Justru BPJS ini saat ini sangat diperlukan oleh masyarakat dan saya lihat kemarin aduan dari konstituen ya, salah satu adalah tenaga pengajar di SMP gitu, baik di swasta itu udah gajinya kan nggak begitu besar, namanya honor itu gajinya kecil, kemudian BPJS-nya nggak dibayarkan. Nah itu saya miris betul. Kenapa? Karena begitu mereka sakit, kemudian mereka di fasilitas kesehatan, biasa mereka kalau nggak punya BPJS mungkin di klinik dulu tuh, di klinik fasilitas kesehatan tingkat pertama, kemudian mereka berobat di sana sampai ada yang di opnam ya beberapa hari dan habis beberapa juta. Bayangkan mereka gaji hanya berapa ratus ribu, kemudian harus berobat beberapa juta, begitu. Ini kan berarti harus kita harus peka lah begitu. Ini langsung saya tergugah, kalau kayak gitu nggak bisa dong, berarti paling enggak saya sebagai anggota DPRD ada aduan seperti itu akan saya tindak lanjuti. Apa yang harus saya tindak lanjut? Satu, jelas saya telusur dulu, saya tidak serta-merta saya terima aduan, saya telah mentah-mentah juga enggak. Saya cek, betul memang, ternyata memang betul ada kawan-kawan kita yang tenaga honorer ini, baik di negeri maupun di swasta ini belum di-cover oleh BPJS. Nah kalau di negeri mungkin masih lumayan, mungkin ada yang angkanya kalau yang masih honorer itu masih ada yang 1 juta, tapi kalau yang di swasta betul-betul angka itu benar-benar sukarela gitu. Sukarela. Kemudian begitu sakit harus habis berjuta-juta, sementara mereka gaji aja minim. Itu saya langsung miris rasanya. Nah paling tidak kesehatan dulu lah kita bantu. Nah kita bantu fasilitas kesehatannya mereka. Jadi ketika mereka sakit, otomatis tidak ada biaya tambahan untuk mengeluarkan. Mereka bisa saving lah, paling nggak di situ kesehatan sudah aman. Kalau dia sakit suatu saat, nah, tinggal nanti masalah yang lain, berarti kesejahteraan mereka bagaimana. Itu kan berarti PR berikutnya. PR yang sekarang ayolah kesehatan dulu kita pikirkan mereka, kawan-kawan yang masih honor ini begitu. Ini sangat penting, ini sangat penting. Iya. Dan kalau Bu Endang sendiri melihat sebenarnya ini kalau dirunut ya Bu, akarnya di mana sih Bu dari hasil analisa Ibu? Tadi saya jadikan ya sebetulnya ya. Jadi akar itu kalau dari pemerintah kita sudah regulasi sudah ya. Cuman implementasinya yang belum ini. Jadi perlu pengawasan lagi, pengawasan daripada pemerintah. Kalau dari sektor swastanya ya seperti tadi pemberi kerja. Pemberi kerja itu harus sadar. Tadi seperti Pak Cecep berikan infokan bahwa sebagai pemberi kerja kita harus benar-benar memperhatikan kesejahteraan, terutama kesehatan itu. Karena memang kesehatan itu mahal. Itu. Nah, masyarakat sendiri juga kita juga harus sadar bahwa kita itu kalau sakit itu mahal. Paling mahal sakit itu. Yang paling murah itu adalah sehat. Dengan sehat kita misalnya dengan PHBS itu ya, dengan kita makan teratur, tidur teratur, tidak merokok, tidak minum alkohol, kan gitu ya, buang air juga dengan baik, bukan sembarangan, terus ini dengan kita memberi ASI pada anaknya dengan sampai 2 tahun, kan itu sebetulnya hal-hal itu kan gampang, itu sebenarnya gampang, dan itu harus disadari. Kami juga sebetulnya karena saya praktisi di kesehatan juga ya, kami tahu sebetulnya masyarakat itu kadang-kadang bilang gini, kenapa nggak punya BPJS? Kami mau mencari kemana Bu? Mau kemana gitu. Kalau dengan dengan ada BPJS itu, akhirnya kita akan membantu. Itu dan membantu. Sebenarnya kalau gitu masyarakat dikasih tahu seperti itu ya nggak ada masalah gitu loh. Sepertinya jadi
Yang paling penting kita tiga-tiganya ya, dari pemerintah itu pengawasan, terus dari swasta pemberi kerjanya itu harus memikirkan ininya pekerjanya, terus dari pihak masyarakat yang sadar bahwa saya itu harus sehat. Jadi harus sehat supaya kita nanti pada waktu kita sakit ya kita tidak ini gitu. Karena masyarakat kalau tidak punya BPJS itu ya pasti dengan sakit itu datang ke rumah sakit itu sudah mikir dia. Sudah dia sakit mikirnya sakit terus saya mau bayar dari mana? Ya sebenarnya itu. Nah sebenarnya di pelayanan kesehatan tuh tidak membedakan ya. Membedakan. Cuman kadang-kadang ya mungkin tergantung daripada pelayanan masing-masing daripada tempat pelayanannya gitu loh. Nggak sama, dokternya sama, BPJS tidak BPJS, perawatnya sama, cuma tinggal ruang pelayanannya saja, perawatannya saja. Jadi Itu sehingga bisa diartikan bahwa sebenarnya dari BPJS itu tidak membedakan. Tidak membedakan, dokternya tidak dibedakan. Dokternya juga satu, dokternya bedah yaitu, perawatnya ya itu. Sama semua baik setiap golongannya. Ya golongan obatnya ya sama itu gitu. Jadi cuman yang membedakan itu adalah ruangan perawatan saja. Itu secara prosedur memang tidak dibedakan. Tidak dibedakan. Namun kalau kita lihat dari realita yang ada di masyarakat, kita sering menemukan ya Pak Cecep. Apakah di Lampung Tengah sering mendapatkan keluhan yang bahwa dari ketika sakit kemudian dirawat di rumah sakit dengan BPJS tidak ditangani? Saya kira enggak. Itu sering sudah menemukan? Tidak. Justru Tidak ada. Sekarang kalau ada rumah sakit yang seperti itu dilaporkan, pasti akan kita tindak. Langsung ditindak. Jadi kalau ada klinik misalkan, dia memang sudah bekerja sama dengan BPJS atau ada rumah sakit sudah bekerja sama dengan BPJS tipe apapun, kok ada pasien datang membawa kartu BPJS ditolak, pasti akan kita tindak. Akan ditindak. Iya, jadi sekarang saya kira tidak ada lah. Dan masyarakat pun sudah paham kok pentingnya BPJS saat ini begitu. Justru sekarang kan pemerintah itu kebalik lagi mengupayakan meningkatkan pesertanya gitu. Iya. Gitu. Jadi mereka sudah merasa sekarang sudah merasa hal ini penting. Ini suatu hal yang dibutuhkan. Udah kebutuhan primer saat ini kesehatan, bukan lagi kebutuhan yang ini ya. Kebutuhan primer memang. Primer kesehatan itu kenapa? Bukan nggak bisa tunda. Tidak bisa ditunda. Nggak bisa, baju masih jelek ya masih bisa tunda lah ya besok lebaran apa gimana. Tapi kalau sakit saat ini sakit apa bisa ditahan rasa sakit itu kan nggak bisa. Ya harus hari ini juga, saat ini juga ditangani begitu. Ditangani. Iya. Tapi Bu Endang, apakah Bu Endang melihat bahwa ini bisa hanya dengan permasalahan-permasalahan BPJS yang sudah diuraikan sebelumnya bisa terselesaikan dengan sosialisasi yang ada? Kalau bukan sosialisasi ya, edukasi kalau saya bilang, edukasi berbeda sosialisasi dan edukasi. Apakah bisa selesai dengan edukasi, Ibu? Berarti edukasi dan juga kita harus ada, yaitu tadi dari monitoring masing-masing monitoring dari BPJS harus monitoring, dari pemerintah juga monitoring dalam dari dinas kesehatan itu juga harus monitoring karena pelayanan ini kan selama ini kan juga seperti itu ya. Maaf aja kemarin juga ada yang iur biaya, kita sudah ini kan tidak boleh gitu kan, itu kan memang itu adalah suatu kecurangan ya. Kita di BPJS juga ada istilahnya dengan fraud gitu, itu nggak boleh. Dari pencegahan kecurangan itu juga ini. Tadi Pak Cahyo sudah menyatakan bahwa kalau kita di pelayanan pun kita misalnya akan melayani BPJS yang tidak sesuai dengan aturan akan diingatkan, pasti akan dikasih surat peringatan. Jadi nanti dia tidak akan dikasih ini lagi kapitasi lagi, termasuk di rumah sakit. Pada rumah sakit swasta ya, kalau rumah sakit pemerintah pasti ke rumah sakit swasta atau rumah sakit ini yang tidak memberikan pelayanan pada BPJS, lama-lama nanti mungkin akan nggak bisa beroperasi ya, karena kita kan tujuan kita 2024 dengan universal health coverage. Itu kan orang Indonesia itu bukan golongan menengah ke atasnya itu hanya seberapa saja kan gitu. Mungkin mereka dengan asuransi swasta, tapi dengan BPJS kami merasakan bahwa itu benar-benar ini. Tapi ya perlu ditingkatkan lagi mutu pelayanan di rumah sakit, mutu pelayanan di FKTP ya, pelayanan tingkat pertama, puskesmas dan klinik-kliniknya dengan jaringannya, bidan praktek swasta kan gitu ya. Jadi memberi pelayanan ya sesuai ini. Kami kemarin juga sosialisasi bahwa contoh ini ya, bahwa contoh misalnya
kami bidan, Bu, kami itu hanya dibayar 600 atau 700 lupa saya, satu kali persalinan. Sama BPJS sama kami, jadi pemerintahan juga tidak boleh bayar iur biaya. Nggak boleh memang iur biaya. Ya kamu, saya bilang kalau kamu memang mau seperti itu 600, 700 ya sudah ambil. Kalau enggak jangan. Ya lama-lama kan akan ini juga. Lama-lama kan bidannya juga akan itu nggak punya pasien. Baik. Gitu kan? Jadi semuanya harus saling bersinergitas. Sinergi, untuk bisa menghasilkan. jadi Baik. ya. Kalau dari Pak Cecep, dari lapangan pengawasan yang sudah dilakukan sejauh ini OPD terkait apakah sudah melakukan fungsinya dengan baik? Namun nanti dijawab setelah jeda pariwara berikut ya. Ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana karena kita masih berdialog di dialog spesial hari ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog spesial hari ini. Baik, Pak Cecep, Bu Endang, kita lanjutkan kembali. Siap. Bagaimana Pak Cecep? Untuk di Lampung Tengah, apakah dari OPD terkait, stakeholder terkait sudah melakukan fungsinya dengan baik untuk bisa menghasilkan yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Endang? Oke. Jadi saling keterkaitannya antara pemangku-pemangku kebijakan di sini. Saya sebagai anggota DPRD mempunyai salah satu fungsi adalah fungsi pengawasan. Dan saya mendapatkan sesuatu hal yang harus saya awasi memang ini gitu. Apa itu tadi? Ternyata masih ada kawan-kawan kita di tenaga honorer di SMP negeri maupun swasta yang belum di-cover oleh BPJS Kesehatan. Nah ini tentunya tidak cukup ketika saya melakukan pengawasan. Oh, saya dapat data sampai sini. Oh, dari 2.209 yang tercover baru 54 begitu. Cukup sampai situ ya? Tidak, otomatis harus kita tindak lanjuti kan, harus kita tindak lanjuti. Saya harus sampaikan kepada eksekutif sebagai mitra kerja di pemerintahan, ke Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dan Dinas Pendidikan bahwa ini loh ada ternyata tenaga-tenaga pendidik kita, tenaga honorer kita di SMP negeri maupun swasta yang belum di-cover BPJS Kesehatan. Dan ini sangat penting gitu, sangat penting, nggak bisa enggak. Kenapa? Ini karena menyangkut hak dasar hidup ini. Ini apa? Ini dilindungin oleh undang-undang. Undang-undang dasar 1945 itu pasal 28 ayat 1. Itu melindungi hak tentang kesehatan, hak hidup. Kemudian ada lagi undang-undang berapa? Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, ya kan? Kemudian ada lagi undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS. Itu ada sanksi-sanksinya juga. Makanya nggak bisa cuma kita sosialisasikan yang dibilang tadi Bu Wakil Rektor udah benar, udah jadi edukasi. Kemudian disosialisasikan, kok masih belum? Nah, kok masih belum berarti sanksi-sanksi yang ada dalam undang-undang itu. Kalau undang-undang kan mengikat tuh, ada apa? Dia bisa memberikan sanksi. Di situ memang sanksi administrasi. Kemudian ada undang-undang 36 tentang 2009 tentang kesehatan. Itu saya kira kita bisa gunakan payung hukum tersebut. Untuk apa? Setelah dilakukan sosialisasi, edukasi, kok masih membandel tuh? Ada yayasan yang belum memberikan mengcover BPJS Kesehatan bagi tenaga kerjanya, itu kewajiban pemberi upah loh itu gitu. Nah ketika kok belum, nah ini yang akan kita sampaikan, kita diskusikan dengan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Kepala Dinas ya, OPD terkait dengan BPJS apa yang harus kita tindak lanjuti. Gitu. Karena ini juga ini kan selain ini bukan pure bisnis, pure bisnis dari BPJS bukan. BPJS itu sifatnya non profit oriented gitu. Non profit oriented, tidak berorientasi kepada profit atau keuntungan karena dia mengcover kesehatan yang ada di Indonesia untuk masyarakat Indonesia. Dan ini pun jangan lupa, ini tertuang dalam RPJMN 2019-2024 ini. Target 2024 itu wajib
di Indonesia itu mencapai sebenarnya RPJM 98%, tapi dilonggarkan 95% udah wajar lah gitu. Ya, 95%, sementara kita di Lampung Tengah masih 76%. Artinya apa? Ayo semua lini ya, semua lini nih ikut berperan dan berkontribusi positif untuk menaikkan kepesertaan BPJS ini. Ya nggak bisa dong, misalkan cuma kepala daerah saja yang dibebankan. Yang pusing juga kepala daerah itu kalau dibebankan. APBD-nya nggak cukup Iya, ya Pak. nah ini gimana caranya? Nah gitu betul, Iya. tidak hanya masalah mungkin anggaran ya Bu, Iya. tapi ini nih harusnya jadi beban kerja semua dong gitu. Bukan hanya kerja bupati, bukan. Benar sekali. Wakil Dan- bupati bukan. Jadi itu semua yang diharapkan kita semua. Iya, ya. pemberi kerja itu juga punya peran dan ini sudah ada payung hukumnya kok. Baik. Nah, nanti tinggal kita diskusikan dengan Pak Bupati, Pak Kepala Daerah, OPD-OPD terkait. Sudah kita lakukan sosialisasi, kok masih ada yang membandel. Nah, apa yang akan kita lakukan itu yang Iya, akan kita Namun diskusikan. kalau dari segi anggaran bagaimana? Apakah mampu mengcover hal tersebut hingga mencapai tahun 2024? Oh, saya Semua kira kan bisa? gini ya. Ini kan bukan PBI. Kalau penerima bantuan iuran itu memang di-cover oleh pemerintah. Di-cover oleh Ini kan Non peserta PBI ya? penerima upah. Iya betul. Ya kan, termasuk peserta penerima upah. Ini harusnya include ya dalam sistem kepenerimaan upah tersebut. Udah kewajibannya pemberi upah ini. Sudah kewajiban. Iya. Ini artinya potensi dari pemerintah daerah untuk menaikkan kepesertaan BPJS, tetapi kita tidak mengeluarkan lagi anggaran gitu. Kita tinggal ini aja lah, menggiringnya aja ke sana. Iya. Baik, oleh Pak Cecep terakhir, lantas bagaimana ini terakhir agar pemirsa juga yang belum mendapatkan BPJS ini bisa mendapatkan kepastian nasib bagi teman-teman atau pemirsa yang ada di rumah yang belum tercover Ya. BPJS. Nah, di Lampung Tengah itu ya, data dari Badan Statistik, angka kemiskinan itu kan ada di angka sekitar 11%. 11% kita itu. Atau kalau dari total jumlah penduduk setelah dihitung itu sekitar 160-an ribu jiwa. Ya. 160.000 jiwa. Sementara PBI yang digulirkan oleh pemerintah pusat itu ada 500-an ribu. Belum yang dari kabupaten 40-an ribu, belum dari provinsi. Artinya apa? Jumlah itu kalau untuk yang miskin harusnya sudah tercover. Harusnya sudah tercover, sudah tidak ada masalah, no problem harusnya. Karena apa? Jumlah yang disalurkan oleh pemerintah, PBI-nya, penerima bantuan iuran yang dibantu oleh pemerintah pusat, kabupaten dan provinsi itu sudah melebihi dari angka kemiskinan yang ada di Lampung Tengah. Kita cuma 11%, yang ada 163.000 yang miskin. Sementara kita mengcover lebih dari itu. Udah 500.000 lebih yang kita cover. Artinya apa? Ya memang kalau itu perlu diawasi. Bener nggak? Tepat sasaran nggak? Iya. Kalau masih ada ya lapor sebenarnya. Dan kemarin itu sudah diberikan aturan lagi. Kalau sampai ada yang belum punya BPJS kok tidak mampu, itu silakan buat surat keterangan tidak mampu, tanda tangan Pak Kepala Desa, Camat, kemudian dirujuk ke rumah sakit umum daerah. Itu gratis kok. Gratis itu. Artinya sudah ada solusi-solusi. Tinggal sekarang yang peserta penerima upah, peserta mandiri ini yang perlu kita genjot. Kalau semuanya dari 1,3 juta jiwa yang ada di Lampung Tengah dibebankan ke pemerintah, Ya, ya namanya itu, ya pertama mungkin tidak kuat, yang kedua tidak adil. Masa semua yang kaya bagaimana, yang punya penghasilan lebih bagaimana? Ini tidak bisa begitu. Prinsip keadilan kita adalah yang kaya mensubsidi yang miskin, begitu. Seperti itu ya. Iya prinsipnya ya. Baik, luar biasa sekali Pak Cecep dan Ibu Endang. Iya, siap. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung Oh, acara. sudah, ya, ya. Mungkin dari Ibu Endang terlebih dahulu bisa menyampaikan sebagai closing statement untuk pemirsa di rumah. Makasih. Yang penting untuk BPJS ini kan kebijakan ya, tadi saya sudah bilang dari awal, masyarakat sadar. Yang kedua, pemberi kerja juga dari swasta juga harus menyadari apa tugas dan pokoknya. Yang ketiga dari pemerintah, BPJS, dari Vaskes itu juga harus bertanggung jawab memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi kalau itu tiga-tiganya sinergi dengan baik ya, mudah-mudahan 2024 tidak aja Lampung Tengah saja, jadi seluruh Indonesia itu akan tercover. Gitu. Makasih. Iya. Kemudian Pak Cecep ada? Ya. Nah, saya kira untuk kawan-kawan tenaga honorer ini sudah saatnya lah mereka semua diperhatikan BPJS kesehatannya dan di cover BPJS kesehatan ini tanpa terkecuali. Kenapa?
karena ini sangat penting dan merupakan pokok dalam kehidupan kita. Jadi kesehatan itu merupakan kebutuhan pokok yang bukan lagi kebutuhan sekunder dan primer. Nah, sebagai pemerintah tentunya kita peduli dengan mereka. Saya juga sebagai anggota legislatif peduli, dan insya Allah data-data ini akan kita tindak lanjuti, akan kita diskusikan dengan eksekutif dan OPD terkait supaya mereka bisa tercover, terutama untuk yayasan-yayasan ini. Jadi mereka sudah dipekerjakan di sana, dan yayasan pun sudah mendapatkan banyak lah ya di situ, karena ada dana BOS yang tiap tahun per siswa itu kalau SMP sekitar 1.350.000 per siswa per tahun. Jadi kalau yang punya sekitar 1.000 siswa kan 1,3 miliar. Iya betul. Kan? Ya. 1,3 miliar. Masa untuk membayari tenaga honorernya, BPJS yang ya, iuran aja ya. Masa nggak dikasih kan gitu ya. Yang kalau kelas 3 cuma 35.000, kelas 2-nya berapa, itu kan nggak besar gitu. Udah banyak yang dikontribusi buat yayasan, dan sekarang haknya para pekerja honor ini harus dipenuhi. Dan harus kita terpenuhi. Terima kasih Pak Cecep. Sama-sama, terima kasih. Sudah menyediakan waktu dan kesempatannya untuk bisa memberikan keterbukaan informasi ya terhadap masyarakat yang mungkin pemirsa saat ini masih was-was menunggu mengapa masih belum mendapatkan perlindungan BPJS. Baik, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga untuk pemirsa di rumah. Kita doakan semoga pemerintah daerah dapat mempercepat proses pendaftaran bagi BPJS untuk seluruh tenaga honorer khususnya di Kabupaten Lampung Tengah. Saya Salsakina, mewakili kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.